Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Binarni Kuswandari atau biasa dipanggil dengan Ani. Saya adalah Ketua Kelompok Tani Surya Hijau. Kelompok tani kita lokasinya ada di RW 11 Kelurahan Surya Tinengratan, Kementerian Mantri Jeron, Yogyakarta. Kelompok tani kita berdiri pada tanggal 18 Desember tahun 2014 dan beranggotakan 25 orang. Kelompok tani kita adalah kelompok tani hortikultura. Kita budidaya tanaman sayur-sayuran seperti ini. Kemudian ada tanaman buah, tanaman biofarmaka atau herba, dan juga tanaman hias. Kenapa kita membentuk kelompok tani Surya Hijau ini? Tujuan awalnya adalah kita ingin menghijaukan wilayah kita dengan ditanami dengan tanaman sayur-sayuran, dengan tanaman buah, tanaman herbal, dengan harapan wilayah kita nanti menjadi asri, hijau, seger, dan mengurangi pemanasan global. Selain itu, tujuan kita adalah untuk ketahanan pangan keluarga. Kali ini saya akan memberikan tips untuk pertanian perkotaan yang mempunyai lahan sempit, yang mana tidak mempunyai lahan untuk ditanami. Itu bisa kita tanami dengan tanaman sayur-sayuran atau tanaman buah. Salah satunya dengan menggunakan cara seperti ini ya, botol mineral yang digantung seperti itu cuma kita gantung di depan rumah, atau dengan menggunakan wall planter yang nempel di tembok, atau dengan pelauran vertikal yang berdiri di depan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan lahan sempit dengan menanam di tempat seperti itu. Kita juga memanfaatkan tembok yang ada di jalan ini untuk ditanami tanaman sayuran. Seperti ini contohnya, kita menggunakan wall planter, ini nempel di tembok, dan kita tanami dengan tanaman kangkung. Bisa dengan tanaman sawi, bisa seledri, bisa itu juga ada bayam Brasil. Tapi untuk saat ini kita tanami dengan tanaman kangkung. Ini sangat istilahnya nyeret tempat ya Mas ya, karena kita nggak banyak menggunakan lahan ya. Tembok aja kita manfaatkan. Rumah yang halamannya cuma 1x2 pun bisa kita tempeli di pagarnya dengan wall planter ini, atau dengan menggunakan botol mineral bekas yang kita tempel di tembok juga. Untuk media tanam seperti ini, kita biasa menggunakan tanah subur dengan sekam bakar dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Seperti ini ada sekam. Tujuannya ada tambahan sekam sama pupuk kandang, itu supaya tanahnya itu ada drainasenya. Jadi tanah itu tidak padat, dan kalau kita menyiram air itu air langsung turun tapi medianya basah. Tujuan pemberian sekam itu, kalau pakai tanah aja bisa subur, tapi kadang-kadang kalau musim hujan kadang airnya mengendap gitu loh. Untuk pemilihan bibit kita bisa membeli di toko pertanian. Seperti ini adalah bibit-bibit yang bagus itu. Di sini ada keterangannya antivirus atau perlakuan yang
ada waktunya expirednya kapan. Jadi kalau kita beli seperti ini itu aman karena kita tahu oh ini udah kadaluarsa atau belumnya. Jadi nanti tumbuhnya akan juga lebih bagus karena kita membeli produk yang berkualitas. Untuk penyiraman, kita melakukan penyiraman sehari sekali. Dan untuk pemupukan, kita menggunakan pupuk organik ya, karena di sini kita pertanian organik. Jadi kita menggunakan pupuk organik bisa berupa dari tadi kohe, kotoran hewan yang mau pakai sapi atau kotoran kelinci atau pakai POC. Kita menggunakan POC ya, di sini ada POC kita. Ini adalah contoh POC yang ada di tempat kita. Ini adalah kita dengan menggunakan sisa-sisa sayur, kita masukkan ke dalam tong seperti ini. Nanti di sini akan turun ke bawah dalam bentuk cairan di bawah sini. Kemudian kita buka sini adalah inilah POC yang kita hasilkan. Ini adalah pupuk organik cair dari limbah sampah yang sangat efektif sekali dan sangat menyuburkan tanaman. Sangat bagus sekali dan kita istilahnya tanpa mengeluarkan biaya ya ini, karena kita nggak perlu beli pupuk, kita bisa bikin pupuk sendiri dengan limbah sampah keluarga yang sisa-sisa itu tadi. Cara leri yang difermentasi juga bisa, banyak sekali cara pembikinan pupuk organik cair. Kita menggunakan ini karena ini adalah limbah sampah yang setiap hari kita hasilkan karena kita setiap hari masak. Untuk pengendalian hama dan penyakit, biasanya lombok terong teman di belakang itu ada kutu putih ya. Ini nggak ada karena kita sering kita semprot dengan pupuk pakai pestisida nabati. Kita menggunakan bawang putih yang kita gerus, itu sekitar 2 atau 3 biji bawang putih itu kita gerus, kita masukkan ke dalam 1 liter air. Kemudian kita tambah lagi 1 sendok teh sunlight atau mama limon, sabun cair itu kita aduk-aduk, diamkan selama 2 hari. Kemudian kita semprotkan ke daun, terutama di bawah, di belakang daun ini. Itu sangat bermanfaat sekali karena hama biasanya sembunyinya di bawah daun. Dan ini bersih karena kita rutin kita semprot dengan pestisida nabati tadi. Selain dengan bawang putih, bisa menggunakan rebusan tembakau atau daun pepaya atau parutan dari lengkuas, atau sering kita gunakan juga untuk tanaman buah itu dari serai. Daun serai yang di atas itu kita blender, kita peras dan kita semprotkan ke daun-daun tanaman. Jadi tanaman tomat kita juga ini tanpa ada hamanya karena rutin kita semprot juga ini. Nah, seperti ini kan tanpa ada hama. Jadi bersih dari hama gitu. Banyak manfaat loh kita menanam tanaman sayur-sayuran di kebun kita, di halaman kita, antara lain rumah kita jadi asri, sejuk, segar, terbebas dari polusi, dan yang lebih penting lagi kita bisa terhindar dari stres karena kita senang ya melihat tanaman kita segar gini, dan kita bisa manen kapan saja kita mau sesuai kebutuhan kita. Dan yang lebih penting lagi, tanaman kita bebas pestisida karena kita tidak menggunakan pestisida kimia ya. Jadi tanaman kita ini sehat,
masakan kita juga sehat, keluarga kita juga sehat. Selain itu, kalau kita panen berlebih, kita bisa membagikan kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman-teman kita. Dan kalau berlebih lagi, bisa kita jual ke dalam warung, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari berkebun di halaman sempit ini. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kita manfaatkan kebun kita atau halaman kita biarpun sempit untuk ditanami sayur-sayuran. Kan banyak manfaatnya kan? Demikian dari kelompok Tani Surya Hijau, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.